Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur boleh memasuki akhir daripada tahun 2020 ini. Dengan segala keterbatasan kita, di dalam segala pergumulan kita yang mungkin belum selesai, tetapi kita mau bersyukur dan kita mau berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melihat berapa hari yang lalu, kita berbicara tentang bagaimana Yusuf dan Herodes sama-sama mereka menggenapi nubuat daripada firman Tuhan di dalam hidup mereka. Yang satu mengakhirinya sebagai senjata kelaliman, tetapi yang satu lagi yaitu Yusuf mengakhiri bahkan menjalani proses hidupnya di dalam hidup menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi senjata daripada kebenaran. Bapak Ibu sekalian, ternyata komitmen kita ataupun panggilan yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya, itu tidak menjamin bahwa perjalanan hidup kita akan lancar. Perjalanan hidup kita akan dipenuhi dengan segala sesuatu yang indah. Tetapi justru bisa sebaliknya. Pada saat kita melihat hidup daripada Yusuf, pada saat dia memutuskan untuk hidup taat dan takut akan Tuhan dan menjadi senjata daripada kebenarannya Tuhan, kita justru melihat hidup daripada Yusuf sebelum tragedi berdarah itu sudah diliputi dengan kesulitan dan pergumulan. Bahkan setelah tragedi berdarah itu hidupnya semakin sulit. Alkitab mengatakan dia harus melarikan dirinya, membawa keluarganya pergi daripada Israel dan pergi ke negeri yang asing, menjadi orang yang asing di negeri Mesir. Dan saat itu kita bisa bayangkan bagaimana kehilangan yang harus dia alami oleh karena dia harus terpisah dari keluarga dan bangsanya sendiri. Dan bahkan kita boleh melihat bahwa hidupnya pasti diliputi dengan banyak kekhawatiran, dengan banyak ketakutan oleh karena teror yang mungkin dia akan alami jikalau Herodes mengetahui bahwa bayi yang dia cari itu masih hidup. Sehingga Bapak Ibu sekalian, perjalanan daripada Yusuf adalah satu perjalanan yang sangat luar biasa, tidak mudahnya. Dan kita boleh melihat dia mengalami zona nyamannya itu juga direnggut daripada dia dan dicabik-cabik, dan ketidakpastian itu selalu ada di dalam keberadaannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tidak heran banyak orang akan berkata lebih enak menjadi Herodes, lebih enak menjadi orang yang hidup di luar daripada rencana Allah, karena seakan-akan hukum pun tidak bisa menyentuh mereka. Mereka bisa hidup dengan semau-maunya mereka. Mereka bisa berbuat semaunya mereka tanpa ada sesuatu pun yang menahan mereka, dan seakan-akan mereka hidup dengan bahagia juga. Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak heran pemazmur daripada Asaf pernah berkata di dalam Mazmur ke-73, pada saat dia melihat kehidupan daripada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi justru hidup mereka penuh dengan kesehatan, penuh dengan kekuatan, dan mereka sepertinya begitu bahagia. Dan saat itu ada sebuah kalimat yang keluar dari mulut seorang yang saleh seperti Asaf yang berkata seperti ini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pada saat Asaf melihat kehidupan daripada manusia. Seakan-akan kehidupan di dalam Tuhan itu bukanlah satu kehidupan yang indah, bukanlah satu kehidupan yang di dalamnya dia bisa merasakan bagaimana perjalanannya menjadi perjalanan yang seakan-akan dipimpin oleh Tuhan, tetapi justru sebaliknya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang terjadi sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Pada saat kita melihat bahwa keputusan kita, resolusi kita mungkin sedang kita buat di tahun yang akan datang ini untuk mengikut Tuhan, ternyata kita harus menyadari satu kenyataan yang sangat jelas, bahwa hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup dengan memikul salib. Dan itu adalah satu perjalanan yang sangatlah tidak mudah. Tetapi di dalam perjalanan yang sangat tidak mudah ini, satu pelajaran yang begitu indah yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Penghiburan demi penghiburan daripada firman Tuhan yang diberikan bagi kita, bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berbahagia pada saat kita boleh hidup di dalam rencananya Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena yang pertama dikatakan kepada kita, pada saat kita boleh hidup bersama dengan Allah, Allah ingin kita hidup di dalam rencananya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian.
Alkitab mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-23 seperti ini. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan kita." Bapak Ibu sekalian, kata diam di sini adalah sebuah kata yang sangat penting. Kata diam di sini menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita bukan hanya berjanji Dia akan bersama dengan kita, tetapi Dia berjanji yang lebih dalam lagi. Dia tinggal bersama-sama dengan kita, bersekutu dengan kita, di samping kita. Sehingga bukankah ini sebuah penghiburan yang begitu indah bagi kita, bahwa di tengah segala kesulitan, pergumulan yang boleh kita hadapi di depan ini, kita boleh melihat bahwa kita tidak sendirian di kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, sebenarnya apa sih yang kita dapatkan pada saat kita bersungguh-sungguh untuk hidup menjalani kehidupan di dalam rencananya Tuhan? Kita boleh melihat bahwa ada intervensi Allah, providensial Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Pada saat kita melihat kehidupan daripada Yusuf, kita tahu hidup Yusuf tidak mudah. Tetapi di dalam hidup yang tidak mudah itu, kita menyaksikan bagaimana intervensi Allah, keterlibatan Allah yang begitu luar biasa terjadi di dalam hidup Yusuf. Tuhan memberikan begitu banyak bukti kepada Yusuf bahwa Dia menyertai Yusuf. Bahkan melalui mimpi yang boleh dihadirkannya, Dia terus mengingatkan Yusuf bagaimana dia harus berjalan. Bahkan Dia menuntun Yusuf melalui cara-cara yang ajaib seperti ini. Bahkan sebelum kejadian tragedi berdarah ini pun, kita melihat bahwa Tuhan menyatakan keterlibatannya dengan menghadirkan sebuah bintang di timur, sehingga menghantarkan orang-orang Majus datang mencari keberadaan bayi itu. Dan saat kita melihat daripada firman Tuhan, kita boleh melihat bahwa Majus tidak hanya datang dengan tangan yang kosong, tetapi Majus juga datang dengan membawa persembahan mereka melalui emas, kemenyan, dan juga mur itu. Ini adalah sebuah bukti yang begitu indah bahwa Allah memeliharakan kehidupan daripada anak-anaknya yang takut akan Dia, yang berkomitmen untuk taat menjalani panggilan mereka di dalam Tuhan. Melalui apa yang dimiliki oleh Yusuf, mereka berlari ke negeri Mesir dan di negeri asing, yang di dalamnya mungkin Yusuf tidak bisa mencari mata pencahariannya dia, tetapi dia boleh menghidupi keluarganya. Bukankah ini sesuatu yang begitu indah dan begitu mengharukan Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah kita adalah Allah yang seperti Bapa kita, yang Dia mengerti kebutuhan kita, bahkan jauh melampaui kita mengerti apa yang kita butuhkan. Dia banyak kali sudah menyediakannya terlebih dahulu bagi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pada saat kita boleh menjadi alat-alat kemuliaannya Tuhan dan mencoba menjalani panggilan hidup kita sebagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita, walaupun kesulitan boleh datang, tetapi kita boleh melihat bahwa Allah kita menghadirkan justru sebuah pengenalan yang semakin dalam tentang siapa dirinya di dalam hidup kita, bahkan siapa diri kita bagi Dia melalui segala konteks yang boleh terjadi di dalam pergumulan kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingat sebuah kejadian yang pernah saya alami pada saat saya masih di bangku SMP. Pada saat itu saya masih ingat ada satu sore hujan deras turun dengan begitu derasnya. Dan sore itu saya masih berada di sekolah karena saya sekolah siang. Dan saat itu saya tidak membawa sepeda saya jalan kaki dari rumah ke sekolah, dan saya juga tidak membawa payung. Dan saat itu bersama dengan beberapa orang teman-teman yang masih menunggu hujan yang akan berhenti, saya melihat bahwa langit semakin menjadi gelap. Dan satu persatu teman-teman yang ada di samping saya pun meninggalkan saya. Dan mereka pulang. Dan di tengah kegelapan malam yang semakin gelap dan hanya diterangi oleh beberapa lampu daripada sekolah, saya melihat ada sesosok tubuh yang saya kenal Bapak Ibu sekalian. Siapakah dia? Dia adalah mama saya. Mama saya datang membawa payung, dan di tengah derasnya hujan itu, saya begitu senang. Karena apa yang saya mimpikan, bahwa saya akan kembali ke rumah, mengalami kehangatan daripada rumah, di tengah dinginnya malam, kemudian mengobati rasa lapar saya sebentar lagi yang akan terobati. Bapak Ibu sekalian, bukankah itu juga yang kita alami bersama dengan Tuhan? Hujan boleh terjadi dalam hidup kita.
Pergumulan boleh terjadi dalam hidup kita. Penderitaan boleh kita alami dalam hidup kita. Baik sekarang ini, baik di masa yang akan datang. Tetapi semua itu hanyalah sebuah konteks bagi kita. Untuk apa? Untuk semakin mengenal siapakah sebenarnya Allah kita. Saat hujan itu datang, saya tidak pernah menyesalinya setelah itu Bapak Ibu sekalian. Saya juga tidak pernah menyesali bahwa saya tidak membawa payung pada saat itu. Tetapi pada saat itu justru saya semakin belajar betapa saya dikasihi, betapa mama saya memiliki kasih yang begitu dalam kepada saya. Dan itu menjadi satu sukacita bagi saya bisa semakin mengenal kasih daripada mama saya. Di tengah hujan yang begitu deras itu, dia meninggalkan kehangatan rumah dan dia rela berbasah-basahan membawa payung untuk menjemput saya pulang. Bapak Ibu sekalian, demikianlah Allah kita lebih daripada seorang mama, lebih daripada seorang ayah. Dia membawa segala yang kita butuhkan. Bahkan di tengah segala yang boleh kita alami, percayalah bahwa kita akan semakin mengenal Allah kita, semakin mengenal kasih-Nya, semakin mengalami kedalaman daripada kesetiaannya, pribadinya yang begitu mulia di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, biarkanlah melalui momen demi momen yang boleh kita lewati dalam masa tahun 2020 yang sangat tidak mudah ini. Mari kita boleh belajar untuk melihat ke depan ini. Mari kita belajar untuk mempercayai bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah yang sama, yang sudah beserta dengan kita melewati sepanjang tahun yang tidak mudah ini. Dia juga Allah yang akan bersama-sama dengan kita di tahun 2021 ini dengan segala tantangan yang ada. Maukah saat ini kita meneguhkan hati kita? Maukah pada saat ini kita berkata pada diri kita bahwa kita cukup dengan memiliki Allah kita. Kita cukup dengan berjalan bersama dengan Allah kita, apapun tantangan yang ada di depan kita. Maukah engkau percaya, Bapak Ibu sekalian? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu agung, yang di dalamnya tidak putus-putus kami mengagumi daripada karya-Mu dalam hidup kami. Kami yang manusia yang lemah, manusia yang kecil dan tak berdaya ini. Tetapi Engkau Allah yang hidup, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mulia, berkenan untuk terlibat, hidup bersama-sama dengan kami, orang-orang yang tak berguna ini. Bahkan Engkau membawa kami menikmati sukacita surgawi, damai sejahtera yang melampaui segala sesuatu yang bisa diberikan oleh dunia ini bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau selama ini kami terus bersungut-sungut dan kami terus berkata bahwa hidup orang-orang yang tidak takut akan Engkau justru hidup di dalam kelancaran dan sesuatu yang membahagiakan. Tetapi sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh pemazmur, di tempat-tempat licin Kau taruh mereka, orang-orang fasik itu. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Tuhan, sesungguhnya orang-orang di luar Engkau, bukan mereka mengalami kasih karunia-Mu, tetapi justru di dalam kelancaran yang mereka alami, mereka sedang menuju kepada kebinasan mereka. Tetapi justru di dalam hal perjalanan kami yang tidak mudah, yang banyak kali Tuhan juga mengintervensi kami, mengingatkan kami, menegur kami, bahkan banyak kali memukul kami. Kami boleh menyaksikan justru semua itu adalah ketidaklancaran yang membawa kami melihat betapa kasih-Mu kepada kami, betapa kami ini berharga di mata-Mu, dan betapa Engkau ingin kami berjalan di dalam jalan kasih karunia yang penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan itu. Pimpinlah kami ya Tuhan di tahun 2021 ke depan ini, supaya tangan kami terus menengadah pada Engkau, hidup kami terus boleh kami arahkan kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat di tengah ketidakpastian daripada masa hidup kami ini, kami boleh percaya, kami boleh punya Allah yang terus akan menuntun kami, yang di dalamnya kami tidak pernah akan menjalani kehidupan yang di dalamnya penuh dengan kesia-siaan itu, tetapi justru sebaliknya kami akan menjalani kehidupan yang di dalamnya penuh dengan pengalaman-pengalaman rohani, yang kami boleh memuliakan Engkau dan mengalami Engkau. Terpuji nama-Mu Allah kami yang hidup. Inilah hidup kami dan inilah kami. Tuhan, bawalah hati kami terus kepada Engkau.
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.